Gairah pria kesepian. Bab 4. Cika baru saja selesai memasak untuk makan siang suaminya. Karena ini adalah hobinya, perempuan itu tidak perhitungan akan apa saja yang ingin ia lakukan. Lagi pula, dalam hukum agama, Andre adalah suami sahnya, walaupun tidak tercatat secara hukum. Jadi, melayani suami adalah kewajibannya, memenuhi nafkah lahir dan batin, sebagai istri yang baik walau dirinya tahu ia hanya seorang selir. Cika bergegas pergi meninggalkan apartemen ini, menenteng paper bag yang berisi 2 kotak bekal yang akan ia bawa ke kantor. Ia mempercepat langkahnya sembari menundukkan hormat, menyapa pegawai yang berpapasan dengannya. "Saya mau mengantar bekal siang untuk Tuan," ucap Cika pada sekretaris. "Oh, iya Nona, silahkan," sahut sekretaris wanita tersebut dengan senyum manisnya. Cika mengangguk, kemudian ia menghampiri pintu ruangan presiden. Gadis itu masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu. Andre terkesima menyekapkan kedua tangannya di dada dan menyandarkan punggungnya pada bodi kursi. Wanita di depannya tersenyum cengengesan. Mungkin saja ia sadar bila dirinya telat datang menemui sang suami. "Hai Tuan," hehe, sapanya dengan senyum cengir. Andre menatapnya dengan terlekat. "Saya bilang, pulang dari kampus langsung kemari. Telepon saya juga tidak kamu angkat. Kemana saja? Tinggal bersama saya harus menerapkan sikap disiplin, bukan seperti kamu yang suka ngaret," omelnya. Cika hanya mendengarnya saja, mendengus kesal dalam hati. "Maaf Tuan, jangan marah-marah. Ntar Anda tambah tua dan jenggotnya bakal memutih." Ledeknya. "Tuan tidak tahu alasan saya kenapa telat," ujar Cika. Menjeda ucapannya. Kemudian gadis itu menaruh paper bag di atas meja, tepat di depan pria itu. "Saya masak untuk makan siang Anda sebagai istri. Itu sudah menjadi kewajiban saya, bukan?" tanyanya, menaikkan salah satu alisnya. Andre tertegun, tatapannya yang tajam seketika melembut mendengar ungkapan wanita ini. Tanpa disuruh, pria itu langsung membuka paper bag, mengambil kotak nasi hingga aroma wangi menyeruak masuk ke indera penciumannya. Andre memejamkan mata, menikmati aroma wangi yang membuatnya seketika ingin melahap sekarang juga. Cika terkekeh pelan tanpa menimbulkan suara tatkala melihat sudut bibir itu tersenyum. Baru kali ini ia melihat wajah datar tersenyum. Cika berjalan pelan menghampiri tembok kaca yang menyuguhkan pemandangan kota dengan ratusan gedung menjulang tinggi di luar sana. Mengulas senyum menyapu hamparan kota yang terbuka. Sedangkan Andre berpindah tempat menduduki tubuhnya di atas sofa, membuka tutup box hingga menampilkan nasi dan lauk yang nyeongtang dak, ayam goreng Korea saus pedas manis, dan juga tempe goreng dan capcay. "Menggiurkan sekali," gumamnya. Andre mendongak menatap istrinya yang berdiri di depan tembok kaca. Seketika ia terpana melihat seksinya tubuh perempuan itu. "Cika!" panggilnya dengan lembut. Perempuan itu menoleh. "Iya?" "Kamu udah makan?" tanya Andre dengan lembut. Cika menyulum senyum sambil mengangguk. "Sudah," jawabnya. "Kemarilah." Andre menepuk ruang di sampingnya. "Ini, bacalah." Cika meraihnya. "Apa ini?" "Baca dulu." "Haha, baiklah." Cika pun mulai membaca isi yang pertama. "Surat perjanjian kontrak. Di bawah ini, atas nama yang bersangkutan, saya, pihak kedua bersedia dengan pernyataan yang tertulis oleh pihak pertama, berupa pihak 1, Andre Prasetya Yuda, pihak 2, Cika Putri.
menjalani kontrak pernikahan selama 3 bulan setelahnya bercerai, menjalani kewajiban nafkah batin selama kontrak berlangsung, dilarang memasuki kamar utama bila tuan rumah tidak di tempat. Dalam dunia luar, pihak pertama harus dianggap sebagai majikan, dilarang membawa keluarga atau teman ke apartemen pribadi pihak pertama. Pihak kedua mendapatkan nafkah lahir dari suami selama kontrak berlangsung. Setelah kontrak selesai, pihak pertama memberikan sejumlah uang sebesar 1 miliar kepada pihak kedua. Urusan selesai dan selamat tinggal. Yang bertanda tangan, pihak 1, pihak 2. Ini, ambillah. Kamu bisa menggunakannya sesuka hatimu. Andre menyodorkan black card ke hadapan Cika. Apa ini? Cika menunjukkan kartu itu. Di dalamnya ada uang yang tidak terhitung. Bisa kamu pakai untuk berbelanja. Itu termasuk poin ke-6. Gunakanlah sebaik-baiknya. Cika bergumam. Kamu harus menandatangani ini. Kalau tidak, kamu tidak dapat kompensasi dari saya di poin ke-7. Tegas Andre. Baiklah. Cika langsung menandatangani surat tersebut, lalu memberikannya kepada Andre. Simpanlah surat ini. Cika mengangguk, walau hatinya terasa diiris-iris oleh isi perjanjian itu. Sungguh, dirinya bagaikan jalang yang berserak di luar sana, bertugas melayani seseorang yang kemudian nanti akan dibuang. Cika buru-buru menyimpan surat itu di dalam tasnya. Ia beranjak berdiri kemudian pamit pergi. Saya permisi. Cika menunduk hormat, kemudian ia bangkit dari duduknya. Tunggu, di sini saja. Sergah Andre. Cika menatap ke plafon, berusaha menyembunyikan sesuatu, sambil berkata, "Ada apa lagi, Tuan?" tanyanya. Cika berjalan menghampiri tembok kaca, meluapkan semua yang sudah tidak ia tahan sedari tadi. Tentu saja Andre tidak tahu apa yang sedang ia lakukan menatap hamparan kota yang sayup-sayup mulai terlihat blur. Tidak ada. Saya hanya ingin kamu lebih lama di sini. Saya kesepian. Biasanya jam istirahat saya dan Rafa ke restoran untuk sekedar makan siang. Tapi sekarang saya sudah makan. Kalau kamu pergi, tidak ada yang menemani saya. Lirih Andre menyampirkan kedua tangannya di pinggul langsung Cika, menyandarkan kepalanya di pundak wanita itu. Cika terperanjat. Pria ini memeluknya dari belakang. Dengan cepat, ia menyeka sesuatu yang keluar dari matanya. Entah kenapa dia seperti ini. Padahal ia juga tidak ingin terlibat lebih lama lagi. Maafkan saya. Maafkan saya sudah membuat syarat itu pada kamu. Sudah terlanjur, Tuan. Mau bagaimana lagi? Saya sudah menikah dengan Anda. Pungkas Cika. Andre semakin mengeratkan tubuhnya dengan Cika, menempelkan bibirnya di tengkuk leher wanita itu, hingga membuat Cika merasa geli. Ditambah lagi, pria itu mulai mengecup lehernya, menelusuri hingga suara desahan pun tercuat dari bibir Cika. Andre membalikkan tubuh Cika, perlahan menghadap padanya, merengkuh tubuh wanita itu, dan mulai melanjutkannya kegiatannya menelusuri leher cincang yang mulus tersebut. Cika hanya pasrah, matanya memejam sembari mengeluarkan lengguhan yang dirindukan Andre. Tangan nakal itu juga mencuri kesempatan meremas bokong sang istri hingga membuat Cika hampir melayang. Andre menuntun gadis itu untuk ke sofa, membaringkan tubuhnya di sana, dan mulai melanjutkan kegiatannya agar lebih intim mereka rasakan. Cika menggantungkan kedua tangannya di leher Andre, membalas sasapan suaminya yang telah menjelajahi jauh di dalam sana. Lidah mereka bermain dengan begitu lihainya, mengeluarkan lengguhan di sepanjang penciuman panas yang mereka lakukan. Hingga sesuatu di bawah sana telah terbangun, Cika dapat merasakan benda keras yang baru tubuh itu. Cika tersadar
gadis itu menahan bibir itu lagi. Ada apa? Andre mengernyit heran. Ada yang mulai keras, lirik Chika. Andre merasakannya. Juniornya sudah terbangun akibat percintaan sesaat mereka. Ia pun bangkit. Chika mendekat, menduduki tubuhnya di bibir ranjang tepat di samping suaminya. Ia menatap wajah itu dengan takut, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidah ini terasa keluh sekali. Tuan, Ada apa? tanya Andre. Saya tidak ingin punya anak, lirihnya. Menggigit bibir dengan kuat, pandangan beralih menatap lantai marmer yang mengkilat itu. Andre menghela napas, mengambil kedua tangan Chika dan menggenggamnya. Jika saja kamu hamil sebelum 3 bulan, saya tidak akan menceraikan kamu sampai anak itu lahir. Jika belum juga hamil, surat perjanjian masih berlaku, ujarnya. Chika memejamkan mata sejenak. Entah kenapa, ini terasa sakit sekali. Hatinya bagai tercabik-cabik tatkala ia harus diceraikan jika saja anak itu lahir. Dan entah bagaimana nasibnya. Tenang saja, saya akan membelikan kamu rumah untuk kalian. Sesekali saya akan datang. Dan masalah anak itu, Chika mendongak menatap manik mata pria itu. Saya akan katakan pada Celin bila saya mengadopsi anak dari panti, jawabnya. Chika menghela napas panjang. Sungguh nyesek sekali bila anaknya dianggap seperti itu. Dan kamu bisa menjenguknya sesekali atau mungkin jadi babysitter-nya? Chika terdiam. Bukannya kamu ingin kita tidak ada keterikatan lagi, ha? Kamu bisa bersama anak kita, menjadi babysitter-nya. Andre meyakinkan. Apa Nyonya Celin akan menetap di sini? Entahlah, yang saya tahu dia akan lebih lama di sini. Chika terdiam lagi. Entah apa yang mau dikatakannya, sebab di dalam sini sudah terluka mengingat ia dan anaknya kelak. Andre melepas genggaman tangannya, meraba paha mulus sang istri yang terpampang nyata di depannya. Sudah sedari tadi ia menginginkan ini, dan miliknya sudah tidak sabar untuk mencetak gol. Chika menjengit, tatapannya menatap tangan itu yang semakin berpindah ke miliknya. Ia terbelalak dan mulai menggeringsek mundur. Namun dengan cepat, Andre menahan tubuh yang ingin menjauh itu, membaringkannya di ranjang dan mulai membuka balutan benang yang melekat pada tubuhnya. Chika terbelalak lagi menatap tubuh telanjang itu, benar-benar tubuh atletis dan menggoda birahinya. Chika memejamkan mata saat kedua kakinya melebar, dan pria itu melakukan sesuatu, entah apa yang ia lakukan. Andre menikmati kegiatannya, merangsang kewanitaan istrinya agar siap saat tongkatnya memasuki gol perawanan ini. Membiarkan cengkeraman sang istri dan menikmati alunan sahdu yang keluar dari mulut Chika. Hingga apa yang ingin didapati Andre pun berhasil. Sang istri mencapai pelepasan. Udah aku sesak, pipis, lirik Chika. Andre tak menggubrisnya ketika kedua tangannya masih menahan pinggul Chika. Setelah puas, pria itu membuka kimono Chika, membuangnya ke sembarang arah, dan memasuki miliknya ke dalam sangkar itu. Udah siap? Tanya pria itu. Wanita itu menggeleng. Namun di bawah sana menuntunnya untuk menurut, saking rangsangannya itu telah berhasil memenuhi nalurinya. Aku takut, tapi aku ingin. Andre tersenyum penuh arti mendengarnya. Saya akan melakukannya dengan lembut dan pelan, ucapnya. Chika pun akhirnya mengangguk. Untuk menolak pun juga tidak bisa. Akan mengurus tenaga wanita ini pada akhirnya. Andre bergegas menyatukan tubuh keduanya. Dengan pelan, namun pasti. Ujung tongkatnya sudah berhasil masuk hingga gadis itu mengerang kesakitan. Dalam dan dalam. Bersambung.